Selamat datang di episode terbaru dari Screen Savers ID. Kali ini nggak gue doang, gue sama teman-teman gue akan ngobrolin tentang salah satu serial adaptasi komik dari Image Comic, yaitu Invincibles. Gue nggak sendiri, tadi gue bilang gue sudah mengundang banyak kali ini. Tuh. Ada berapa orang? Ada 3 orang. Ada Regi, ada Jaka, dan ada Dana dari Komrik Mania. Tuh yang buat nanya, Jaka mana Jaka? Jaka mana Jaka? Tuh Jaka tuh. Nih, gara-gara bisul yang demam. Snyder Cut. Gila tuh. Doping. Judulnya Invincible, nggak pakai S. Oh iya, siap. Nanti gue pakai gue benerin. Ini nggak ada kok di ini. Invincible. Gitu. Jadi itu kata Jaka. Jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang serial terbaru dari Amazon Prime, yaitu Invincible. Gitu. Jadi Invincible ini adalah tadinya komik ya, Jak ya, guys ya. Betul. Awal komik tahun 2008 ya, kalau nggak salah. 2003 harusnya. Iya banget. Udah ya? Lumayan lama. Coba cek. Kayaknya itu zaman gue masih kuliah soalnya. Lama banget ya. Is it 2003 atau apa? Semalam gue baru lirik. 2003 ya? Tuh. Yep. 2003 dan baru berapa tahun berarti itu udah? Hah? Buset, 18 tahun. 18 tahun dan 2003, baru. tamat 2016 tahu gue. 2016. Like 5 years ago. Dan bener kan? Dan baru 18. Udah lumayan jalannya belasan tahun saya jelas kan. Iya, 18 tahun. Iya, 2013. 18 tahun dan baru ada adaptasinya gitu. Dan di Amazon Prime dan langsung keluar 3 episode. Kali ini kita akan ngobrolin itu dulu kali ya. Karena ini kalau lihat komposisinya ini atas bawah ini, sebelah kiri adalah gua sama Regi yang nggak baca komik kayak Reg ya. Enggak, gue nggak baca komik. Gue juga udah terlalu panjang. Gue tahu dan Invincible tapi gue nggak pernah baca gitu. Pengen baca terus kayak yang belum sempat. Terus yang sebelah kanan adalah teman-teman yang sudah khatam dengan Invincible. Tuh, ada Jaka dan Dana dan Komrik Mania gitu. Sebenarnya kita mau ngobrolnya sih, Jak, dan sebenarnya Invincible ini kalau boleh dirangkum atau diceritakan dikit, itu ceritanya tentang apa sih? Ini sebelum masuk ke spoiler ya berarti? Sebelum. Atau is it gonna be like spoiler discussion? Nanti ada spoiler discussion. Kita awalnya ini dulu. Kita awalnya preambul. Oke, jadi simple premisnya adalah seorang remaja tentang Cory Walker yang bokapnya Nolan Cory Walker. Cory Walker artisnya Mark Grayson. Iya, jadi Invincible adalah komik yang dibuat sama Robert Kirkman. Dia terbit tahun 2000. Pertama terbit 2002, terus pertama terbit seriesnya dari 2003. Ceritanya tentang Mark Grayson yang dia adalah anak sebuah superhero, basically analognya Superman di dunia ini. Bokapnya Nolan Grayson. Si Mark ini ceritanya sesimpel itu doang sih, bahwa lu adalah anak superhero terkuat di dunia ini gitu. Dan ketika cerita dibuka adalah lu tuh nggak dapat kekuatan seperti bokap lu for a long time. Jadi kita kayak late bloomer tanda kutip, dia baru dapat kekuatan umur 4 gitu, dan itu pun kayak nggak sengaja. And the whole story behind mulai dari sana sih sebenarnya. Ya nggak, Dan? Atau gimana? Iya. Simpelnya kalau tanpa ngebuka apa-apa ya begitu sih pokoknya. Tanpa ngebuka apa-apa dulu ya. Gitu. Iya. Dan lo baru banget ya pas ceritanya mulai, lu punya super power gitu. Jadi kalau boleh dibilang premisnya kalau yang belum dibuka apa-apa itu agak sedikit kayak Sky High aja kayak. Sky High di sekolah kan, My Hero Academia kayak gitu. My Hero Academia juga. Iya. Enggak, tapi kalau si Invincible ini buat gue tuh menarik dalam artian ketika si Robert
Kirkman nulis ini belum di superstar kayak sekarang, dan artisnya waktu itu awal-awal masih Cory Walker, terus issue 8 Ryan Otley, dan Ryan Otley ngerjain kayak berapa ratus issue sampai akhirnya si Cory Walker masuk lagi gitu. Kalau awal baca ceritanya tuh sangat ini banget sih. At the same time juga ada komiknya Brian Bendis sama Bagley di Ultimate Spider-Man, dan sebenarnya si Invincible ini lebih dekat ke sana gitu, beneran tentang remaja, link sama kekuatan barunya, ada dating, lu naksir seseorang yang ntar ada seseorang yang punya power sama kayak lu, dan lu bikin geng itu, bikin Teen Titans, para remaja-remaja superhero dunia itu, dan beneran yaudah sehari-hari lu hidup sama nyokap lu, ntar kayak gimana, ntar lu tiba-tiba punya baru, lu punya lingkungan baru. Simpelnya sih seperti itu, kayak dealing with everyday's life tentang superhero, lumayan mundane, tapi ada time emang sangat edgy at the time. Sangat brutal, ya nggak sih? Dan gue takut spoiler, tapi kayak gitu lah. Kita emang selera humornya Robert Kirkman dan Ryan Otley banget lah, doh brutal yang brutal. Tapi ini interesting sih, kayak kita kok kayak I think the best selling tentang Invincible adalah dari era itu, ya ini beneran kayak the new breed of superhero, di mana lu bisa ngasih superhero cerita dan karakter ini, dunia ini, ke orang yang nggak pernah baca komik superhero sebelumnya gitu. Karena emang di build-nya emang sesimpel itu, bahwa DNA-nya adalah ya ini Spider-Man kayak orang biasa aja. Spider-Man kan dulu kan kayak ini superhero tapi remaja dan semua orang bisa baca, dan si Mark Grayson juga lumayan kayak gitu sebagai Invincible. Ya dikenali lah dunianya, ternyata dunia superhero tuh punya beberapa timnya, ada sendiri-sendiri, terus ada alien yang melindungi dunia, yang punya sektor dan lain-lain, dia punya detektif iblis yang punya kekuatan, dia punya orang yang ngejahit sampai sekecil itu gitu bisnisnya. Dan buat gue sih interesting banget ketika itu, karena itu for a long time ini one of my favorite comic yang bisa gue tuh kasih ke semua orang, sangat patronize orang untuk baca komik. Karena kalau lu mau baca komik Amerika kan ada time gitu sih, Avengers issue 400 sekian, iya banyak banget kan. Sementara Invisible nih lu bisa baca dan lu langsung bisa ngerti kalau yaudah nih dealing with the old school, lu dealing sama jerawat, lu dealing sama kencan yang buruk gitu, dan si Invisible tuh kesana. Tapi di same time juga it is very edgy dan gory. Tapi we gonna talk about it later. Oke. Ya, terus si Invincible ini dia kemudian kayak spawning spin-off sendiri-sendiri, karena dia mulai dari Invisible mekar ke ada bukunya Guardians of the Globe gitu. Dia menceritakan hero-nya, terus kayak spin-off-nya ada lagi. Jadi in a way mirip Ultimate Spider-Man, karena dia awal terus dia menyebar mekar ke bikin universe sendiri segala macam. Menarik. Tapi pada dasarnya emang core-nya ya si Invincible gitu. Si Invincible ya. Oke. Jadi lu baca itu aja nggak apa-apa. Iya, dan Invincible tuh icon banget sih. Gue suka banget dengan kostumnya yang basically logo I-nya Image Comics. Ya. Dan nah secara karakter emang kuat banget sih si Invincible ini for a long time. Tapi again lah, kayak sama seperti hal pada umumnya, karena mungkin Regi juga mungkin baca gimana, tapi begitu tahu cuci 100 lebih, ini panjang banget sih cerita habis. Ini Robert Kirkman yang bikin Walking Dead kan? Yang bikin? Iya. Betul, ini kan di era yang sama-sama Kirkman nulis Walking Dead. Dia tuh bahkan sama kayak Walking Dead, di beberapa issue pertama dia masih nulis dan nge-letter. Jadi beneran dia tuh ngerjain semuanya sendirian. Kayak sampai issue 7 tuh dia masih pakai nge-letter, terus sampai issue 7 ke atas tuh pakai Russ Wooten yang for some reason dia follow gue di Twitter terus oke. Terus si Russ Wooten ini dia nge-letter sampai issue sampai tamat, dan itu gila sih Robert Kirkman. Dia tuh masih nulis, kalau kan ada dulu dokumenter Robert Kirkman di Walking Dead ya, di era-era itu dia tuh masih nulis sambil jualan lampu gitu di sebuah toko di daerah sana. Terus tempat dia nulis, meja dia nulis sambil kerja telepon jam 2 pagi, dia ngetik-ngetik itu sekarang dibeli terus jadi tempat dia kerja di rumahnya. Gila sih Robert Kirkman tuh, etos kerjanya sinting sih, dia nulis tuh udah gila banget. Itu dia. Nah, itu dari mereka yang sudah khatam dengan Invisible Reg. Kita kan kemarin udah janjian kita akan nonton 3 episode dulu sebelum kita bikin ini. Terus kemarin kan lu sempat nonton berapa episode ini, Reg? Gue sebenarnya udah nonton 3 episode, cuman episode yang ketiga terakhir nggak sempat selesai karena
tiba-tiba ngedadak pagi ada urusan, jadi terus gue nggak sempet selesaiin, tinggal nyisa 10 menit lagi sih. Tapi sejauh ini sih gue suka apa yang gue tonton ya, walaupun mungkin emang awalnya agak susah connect. Mungkin episode satunya masih agak shaky gitu kalau buat gue ya, karena gue nggak baca komiknya juga, gue nggak ngerti. Pasti gue belum terlalu bisa connect sama karakternya, tapi emang hook di episode 1 terakhir itu tuh emang nendang banget. Terus gue bikin kayak, oh iya, gue gitu. Terus episode 2 dan episode 3 tanpa spoil ya, maksudnya episode 2 dan episode 3 udah lebih enak sih. Gue udah lebih connect ke karakternya, ceritanya juga udah jauh lebih menarik. Iya, benar kata Jaka sih soal mundane life seorang calon superhero gitulah. Dia baru banget dapat powers, terus lagi menjelajahi powersnya sama kehidupan di rumah tangga bapak ibunya tuh kayak gimana gitu. Menarik, gue suka. Tapi menurut gue episode 1 tuh kita nggak dikasih waktu lama untuk paling nggak kebayang universe-nya gimana kan. Kayak pertama tahu Invincible gitu, terus ternyata ada kayak Justice League-nya nih, si Guardian of the Globes, terus nanti ada kayak siapa Teen Team ya, siapa namanya? Teen Team ada gitu, terus nanti ada GDA yang mungkin nggak tahu sih gue ya, mungkin kayak Shield gitu, gue kebayang kayak gitu ya, gue nggak tahu ntar yang kayak gitu, terus jadi kayak kurang lebihnya kayak gitu sih, kayak ternyata gini gitu, dan itu yang membuat menarik sih. Mereka nggak membuat orang yang belum tahu apa-apa gitu mikir ini universe-nya gimana ya, ini bedanya sama yang universe superhero lain apa ya, gitu sih. Gue menariknya sih di situ sih. Dan bener sih si kesehariannya itu mungkin yang lebih membuat orang relate kali ya, terutama ya keseharian bagaimana keluarga superhero itu sehari-hari gimana gitu, kayak si Omni-Man ibunya bilang bapak lo, kalau misalnya bapak lo udah kita bakal keluar makan pagi gitu. Ya, ke dimensi lain sih udah biasa lah ke dimensi lain gitu, ntar juga balik gitu, kayak gitu itu kan kayak saking udah biasanya ya. Saking udah biasanya gitu. Dan kita bakal telat. Gitu. Terus ya untuk si nggak tahu Regi apakah mungkin ada yang lain juga ngendang, karena gue tuh jarang banget nonton anime ya gitu, kartun terutama juga. Ya mungkin yang bikin gue pertama ketika nonton agak terhambat tuh ngelihat style animasinya sih. Gue style animasi Amerika tuh nggak terlalu masuk sih sebenarnya. Kayak nggak banyak nonton. Even kayak the whole Justice League DC animasi movie, gue tuh nggak terlalu nonton. Dan ketika nonton ini emang kerasa di awal-awal tuh banyak yang emang 3D-nya pakai background-nya 3D gini ya, kayak kaku gitu loh. Terus beberapa animasinya tuh kayak terlalu kaku, dan beberapa ekspresi mukanya masih terlalu buat gue emotionless, terutama ketika untuk yang nggak terlalu close up gitu. Tapi kalau yang close up yang ketika Mark Grayson sama bokapnya tuh yang lagi mainan baseball seru banget gitu. Tapi ada beberapa yang kayak emang gue ngerasa agak pertama awal nih agak menyesuaikan stylenya si animasi Amerika ini sih. Terus tapi ya lama-lama biasa aja karena intinya sih kayak gue suka sama art style si animasinya yang agak niruin gambarnya si Cory Walker sama si Ryan Otley di komik. Energinya persis kan? Karena juga anjir bener Salam masuk banget. Ya kalau buat gue sih memang karena gue mungkin approach-nya kebanyakan lebih banyak nonton anime dibanding nonton animasi. Gue paling kalau animasi Amerika paling nontonnya DC. Paling terakhir Harley Quinn itu juga kan kurang lebih nggak sama. Mirip ya kayaknya. Iya maksudnya nggak 100% sama, cuman kurang lebih kayak gitulah gitu kan, DC kan kayak gitu. Ya mungkin kalau animasi Jepang ya Bumi Langit gitu. Iya lebih biasanya kalau Jepang kayak biasanya Jepang lebih fluid gitu loh, gerakannya lebih halus. Itu sih. Dibanding sama animasi Amerika ya. Jadi gue jarang juga sih, paling Harley Quinn doang, sama terakhir gue nonton Star Trek apa ya? Ini Lower Decks mirip-mirip juga. Ya. Kan kurang lebih kayak gitu-gitu lah. Sama animasi 3D-nya Star Wars tuh lumayan mirip tuh. Gaya dia jalan di layar gitu tuh. Kayak agak kesana, dan gue nggak terlalu kebiasa aja. Tapi overall sih gue suka banget. Iya, in terms of cerita dan lain-lain. Menurut kalian yang udah baca komiknya gitu ya, in terms of cerita dan lain-lain, ada yang lah kok gini sih gitu, atau malah memang karena sama seperti kata Dana tadi, energinya sama, terus the whole story-nya tetap ada yang, karena saya ingat kalau gue baca yang setup pertamanya kan di awalnya kan nggak langsung si Guardian of the Globe datang, bukan ya?
Enggak, awalnya lagi boker baca komik terus Iya kan, itu kan. Iya. Shot pertamanya Mark itu shot pertama di komiknya kan. Iya. Cuma ya coba dengar dulu. Gue muka agak panjang mungkin. Gimana? Kalau gue lihat sih, mungkin dia ngasih scene Guardians of the Globe di awal tuh kayak ngeliatin kayak dunia superhero di series ini kayak gimana sih gitu ya. Daripada dibandingkan kita langsung blues masuk ke Mark. Terus kan kalau di Amazon Prime itu kan kalau misalnya lo nonton di PC ya, kalau mau lu ada X-ray-nya gitu kan, ada kayak deskripsi, ada trivia gitu. Iya. Itu sambil bacain itu, jadi kayak gue tahu nih, oh harusnya scene ini tuh nggak di awal cerita, sebenarnya dia ditaruh tuh kalau di komik tuh di isu sekian gitu, tapi kita majuin aja lah gitu. Jadi kayak gue tahu nih beda-bedanya dikit-dikit. Ya, it's an extra bonus sih kalau lu tahu komiknya, dan kayak lu juga tahu konteksnya kalau di komik kayak gimana, dan itu touch-nya lumayan. Tapi gue rasa episode pertama tuh bener-bener strong buat bener-bener lu ngelihat, lo dikenalin ke dunia superhero-nya si universe dia, terus lu kenalin ke Mark dan kehidupan sehari-hari itu, lo melakukan itu dalam waktu 45 menit tuh lumayan padat sih gue rasa, dan pas. Plus di sini gue suka banget itu portrayal si Molar Twins-nya, goblok banget, gue suka. Oh iya. Dua si yang rebutan klon apa bukan itu ya? Jak, kalau lu gimana, Jak? Apa yang sebelum masuk ke spoiler ya, ini kayak beneran. Sebelum masuk, abis ini kita akan ngomongin spoiler. Abis ini kita akan masuk spoiler. Pertama, it's a very high recommendation dari gua, dari cerita dan dunia yang gue suka banget gitu, dari komik yang gue suka banget. Dan kedua, cast-nya gila banget. Kalau Dana tuh ngeliatin trivianya, kalau gue di Google Prime ngeliat di scene ini yang si suara siapa ya, anjing, terus gue liat cast-nya tuh gila banget. Si Invisible tuh si Steven Yeun gitu, terus bokapnya ternyata si J.K. Simmons, nyokapnya Sandra Oh, terus si Art yang bikin kostum tuh Mark Hamill, anjing, terus Titan tuh nggak bisa lali gitu. Orang satpamnya yang pertama aja John Hamm kan? Mana gila banget. Terus satu isi Guardians of the Globe isinya orang Walking Dead semua. Makanya itu tuh kayak Steven Yeun itu kayak kok Robert Kirkman kayak bilang kayak Steve, gue butuh anak gue mau sunatan lu jadi MC dulu, dia kayak terima deh. Itu orang semuanya break-breaknya dari dia kan. Itu break-breaknya dari Walking Dead. Iya. Tapi emang Steven Yeun kan banyak ngisi suara, dia ngisi suara di Voltron segala macam kan. Emang karakternya kuat banget. Dia kayaknya emang really love the kind of word and the kind of joke. Iya. Tapi untuk cerita sendiri itu sih interesting karena gua kan selama ini kerja sebagai story developer gitu, dan gua juga suka banget cerita, dan kebetulan gua bisa ngebandingin dua medium yang lumayan berbeda ini. Gua ngerasa skrip episode 1 ditulis sama Robert Kirkman sendiri, dan gua ngerasanya emang pinter banget karena dia ngemecah apa yang mesti dipakai apa yang nggak dipakai gitu. Dalam artian ya buat gue sih 45 menit masuk ini cepet banget dan efektif banget karena again, pertama lu mesti ngejual cerita Invincible, lu cuma bisa jual cerita dengan hook pilot adalah the what it is in the last minute of the episode 1 gitu. Lu nggak bisa pakai cerita lain lagi untuk lu mau ngejual cerita ini nih, hooknya cuma itu. Hooknya cuma ada di situ, dan untuk ngejual hook di situ, lu mesti ngebangun, ya udah yang mesti di set apa nih ya? Oke, kita mesti ngeset dia sebagai bokap, dia sebagai keluarga, dia mesti ngeset si rekan-rekan dunianya ini, PJLA-nya ini. Jadi emang hooknya emang kenceng banget di depan untuk supaya payoff di belakang tuh lebih kuat gitu. Exactly. Itu gue tuh pinter banget. Soalnya kan ketika kalau di komiknya juga teman-teman seumurannya si Mark itu udah disebar dari awal kan, si Atomis itu udah muncul dari awal banget gitu, Ember dan lain-lain. Tapi di sini kan emang beneran difokusin, oke, kita beneran ada 3 fokus, si Mark sama bokapnya sama teman-temannya, dan siapa itu si Omni-Man itu. Dan jadi kayak ketika semuanya tuh di pay off di belakang di ujung tuh itu beneran kayak kena banget di episode 1-nya gitu buat gue sih. Iya. Makanya gue tuh agak berharap, I don't know, kayak gue tuh sebenarnya udah kayak agak males sih bikin podcast gini, bukan apa-apa, karena kayaknya
akan lebih baik ketika gue tidak membuat keributan sih, enggak sih? Enggak, Lebih baik Zen, hidup lebih gue baik udah Zen. damai. Ya. Nggak, tapi gue tuh pengen banget orang nonton Invisible gitu, dan akhirnya gue ketika akhirnya gue mau ngomong, gue mau melakukan apapun supaya orang bisa nonton Invisible lebih banyak gitu, dan gue Karena menyetujui. bagus. Iya, karena bagus. Yang kedua karenanya kayaknya emang jarang ada yang nonton sih, dari Prime juga gitu. Iya. Dan gue sedikit berharap ini nih kayak live action atau apa ya, berharap ini cuma 1 episode terus dikeluarin terus biar reaksi orang kayak apa ketika nonton endingnya gitu loh. Epic banget nih ending episode 1. Gue setuju sih sama Jaka kayak tapi ntar masuk spoiler ya, lanjut nanti aja deh. Lanjut. Oke. Ya, Karena ini besar. Ini Jadi kita langsung terangkum aja, intinya kayak it's very rangkum. recommended. It's a very recommended. Setelah ini kita akan masuk spoiler, dan buat yang mau nonton spoiler, gua akan taruh spoiler versinya dan fullnya ini di podcastnya audionya Screensavers ID. Jadi kalau misalnya mau dengerin Jaka, Dana, dan Regi dan gua ngobrol tentang itu, head to audio podcastnya Screensavers ID di Spotify ya. Nah gitu. Jadi sebelum sana kita akan kira-kira rekomendasi nggak guys buat mereka yang nonton terakhir? Jaka kan tadi udah bilang tuh rekomendasi, dia bahkan dia bela-belain dia turun gunung untuk supaya orang banyak yang nonton Invincible. Gue tuh takut salah ngomong karena ini menyangkut pekerjaan gue. Gitulah guys, oke, biar hidup damai aja dulu deh. Nggak, terus kedua juga, gue mau secara openly apology gitu. Kan gue nonton Justice League kalian gitu, dan terus kayak karena kelar nonton, recommendation gue tuh masuk ke BP versus Superman itu, review kita dulu banget lah. Oke. Dan gue tuh ngerasa gue harus minta maaf ke Regi langsung deh, karena kayak gue di sana obnoxious banget, I'm very negatif, dan gue selalu nyela omongan Regi to the point. Kayaknya Regi mau ngomong sesuatu, gue celah, terus dia kayak nggak bisa ngelanjutin omongannya, dan gue kayak I need to apologize to Regi, man. Itu kayak gue beneran nggak bisa ngomong sesuatu yang negatif kayak gitu. Gue udah kayak bukan umurnya. Lupa, gue aja udah lupa kita tahun berapa dulu nge-review. Nonton kan gue yang kayak tahun yang lalu guy gitu. Kalau gue nggak kenal, gue tonjok anjing. Annoying banget gue. Aduh, gue kayak nggak bisa sih. Ya, Rek, mungkin tuh sama buat yang mereka belum nonton gitu kan. Apa yang menurut lo orang merekomendasikan orang untuk nonton dan kenapa gitu? Kalau buat gue pribadi sih sebenarnya apa ya? Kalau gue sih sebenarnya lebih berat ke balik lagi ya ke hooknya itu sih. Gue lebih tertarik di situ dari orang yang sama sekali belum pernah baca komiknya. Soalnya kalau misalnya emang cuma ngelihat awal doang sih, menurut gue ya itu agak rough di awal, cuman begitu kena dengnya itu kayak ini nih yang kayaknya bikin gue harus lanjut nonton gitu. Cuman ya itu balik lagi susah juga diceritain tanpa ngomong spoiler. Betul. Nah kalau mau ngobrol, kalau mau tahu, nah abis ini nih kita ngobrolin spoiler, tapi nanti di audionya. Jadi lu akan head up ke audio. Nah gitu. Guys, jadi nonton aja, you're in for a journey. Yes. Karena ini gila banget ceritanya gila banget. One of the best comics di tahun 2000-an awal buat gue. Nah, tapi itu dari segi animasi, sorry, gue tambahin dikit, maksudnya dari segi animasi Amerika sih menurut gue ini kayak lumayan di atas ya. Kayak kelihatan ada budgetnya gitu. Kalau dari segi animasi. Jadi maksud gue bisa jadi salah satu tambahan buat ini animasi bagus, terus gue bisa menikmati. Kelihatan uang Amazon lah. Iya, duit Amazon habis di voice cast sama habis di animasi. Gitu. Gitu, gue masih amazed sama voice actorsnya sih, itu gila banget. Ada Seth Rogen jadi Alan di Alien, gue ini. Dan dia jadi produser juga kan di sana. Oh iya, Seth Rogen, makanya ada Seth Rogen itu ya. Ini kayaknya emang project personal Seth Rogen buat ngebawa komik ke Amazon Prime deh. Kemarin The Boys juga dia kan, Rogen sama Goldberg. Iya. Preacher dulu juga dia kan, dia yang bawa kalau nggak salah. Iya, Preacher dia. Kayaknya emang PH-nya emang ngerajin nyari properti komik nih. Iya, komik. Good. Dia tuh kayak kalau dia tuh kayak gue, kalau gue sukses gitu kayaknya. Wah, duit Hollywood gue pakai biar naik. Bikin komik yang buat suka supaya orang baca gitu. Gila Seth Rogen duitnya. Iya lah, orang dia habis bikin perusahaan ganja,
Baru kan tuh. Gitu. Jadi guys, kalau lo mau penasaran bisa nonton di Amazon Prime. Sudah ada 3 episode langsung. 3 episode langsung masing-masing 45-an menit ya, 45 menit ya. Lo bisa nonton langsung tuh, dan gue sih yakin sih kalau misalnya memang suka dengan apa cerita superhero dan cerita superhero yang beda gitu ya, lo akan suka dengan si Invincible ini gitu. Ya gue tuh biasanya nggak terlalu suka nonton anime gitu kan kalau udah komiknya, karena buat gue kayak ulang. Tapi karena Invincible udah kayak tamatnya 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, dan komiknya gue baca kayak 10 tahun lalu lebih gitu, kayak gue udah cukup fresh untuk nonton ini dengan mata yang fresh aja sih, dengan ingatan yang gue tuh baru. Kemarin bilang ke Dana, dan gue bernonton episode 1, ini gue penasaran, gue baca komiknya apa gue nunggu sampai habis season 1 ya gitu. Terus kata Dana, gue habis season 1 aja dulu. Kalau baca sekarang itu udah bubar sih, ntar season sampai habis. Karena bener-bener itu emang jatuhnya kayak manga kan, dia benar-benar dari ujung sampai belakang itu Kirkman semua nih. Nah, 144 isu kalau nggak salah ya. Iya, lo punya tengah, belakang, akhirnya Kirkman semua, dan benar-benar ada definitive endingnya. Betul yang bilang Dana, kayak manga beneran udah kayak dari awal sampai depan visi satu orang. Ini kayak Kirkman cut gitu dari visinya Robert Kirkman. Kirkman cut. Jadi nggak bisa diprotes kalau kenapa-napa. Nah itu tadi. Guys, thank you udah nonton yang versi non spoiler. Bye bye.